Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Agustin dengan NIM akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan Digital Business Strategy Analysis and Improvement Project. Nah, di sini saya mengambil aplikasi Sayurbox. Saya mengambil aplikasi ini karena aplikasi ini bisa menghubungkan petani langsung dengan konsumen melalui teknologi. Aplikasi ini juga menarik untuk dianalisis karena memanfaatkan platform digital dalam proses pemesanan, pembayaran, distribusi, hingga layanan pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan profil bisnis. Sayurbox adalah platform belanja bahan makanan segar secara online yang menghubungkan pelanggan dengan petani dan pemasok terpercaya di Indonesia. Untuk produk atau layanannya itu ada sayuran, buah, daging, seafood, telur, bumbu siap masak, dan produk kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk target konsumennya ada ibu rumah tangga, pekerja, pencinta hidup sehat, dan semua orang yang membutuhkan bahan makanan segar dan berkualitas. Untuk platform digitalnya itu, aplikasinya itu bisa digunakan di Android maupun iOS, dan bisa juga digunakan di website www.sayurbox.com. Untuk visi misinya menjadi enabler gaya hidup sehat masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses mudah ke bahan makanan segar berkualitas tinggi. Untuk misinya itu memberdayakan petani dan pemasok lokal melalui teknologi untuk menghadirkan rantai pasok yang efisien dan berkelanjut. Untuk nilai utamanya itu yang pertama segar dan berkualitas, yang kedua transparan, yang ketiga memberbudayakan petani lokal, yang terakhir kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model bisnis digital. Alur model bisnis digital ini yang pertama petani dan pemasok. Petani dan pemasok ini akan menyediakan produk segar yang berkualitas. Terus yang kedua itu platform Sayurbox. Nah, produk ini nanti akan diunggah di aplikasi maupun website dengan informasi yang lebih lengkap. Yang ketiga itu pelanggan. Pelanggan memilih produk, membuat pesanan, dan melakukan pembayaran secara digital. Yang keempat itu pengiriman. Produknya dikemas dan dikirimkan oleh Sayurbox atau mitra logistik hingga sampai ke pelanggan. Yang terakhir itu layanan purna jual. Nah, customer service itu siap membantu untuk pertanyaan, keluhan, atau pengembalian terhadap konsumen. Nah, nilai utama model bisnis ini juga yang pertama itu produk segar langsung dari petani dan pemasok terpercaya. Yang kedua itu kualitasnya itu terjamin dan aman dikonsumsi. Yang ketiga praktis, hemat waktu, bisa belanja kapan saja dan di mana saja. Yang keempat itu pembayarannya itu secara digital yang pasti aman dan beragam. Yang terakhir itu layanan pelanggannya itu responsif dan transparan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan supply chain digital. Untuk yang pertama itu petani dan pemasok atau mitra. Sayurbox ini tuh bekerja sama dengan petani lokal yang terpilih yang menerapkan standar kualitas. Terus yang kedua itu gudang Sayurbox atau sorting and quality control. Produk ini diterima di gudang yang dilakukan penyortiran, pengecekan kualitas, dan pengemasan. Terus yang ketiga itu sistem dan aplikasi. Stok produknya itu diupdate secara real time di aplikasi. Pelanggan dapat memilih produk dan melakukan pemesanan. Yang keempat itu pengiriman dan logistik. Pesanan akan diproses dan dikirim oleh armada Sayurbox atau mitra logistik terpercaya. Yang terakhir itu pelanggan. Produknya itu diterima dalam kondisi segar sesuai waktu yang dijanjikan. Untuk fitur pendukung rantai pasok digital itu yang pertama ada manajemen stok real time, yang kedua quality control, yang ketiga pelacakan pengiriman atau real time tracking, yang keempat itu customer service responsive, dan yang terakhir itu keamanan dan kepercayaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia, keuangan, dan etika digital. Untuk sumber daya manusianya itu ada 4 poin. Yang pertama transformasi digital membuat peran SDM lebih adaptif dan berorientasi pada teknologi. Yang kedua itu Sayurbox itu rutin memberikan pelatihan digital, data analytics, dan customer service. Yang ketiga itu sistem kerja digitalnya itu digunakan untuk komunikasi, penugasan,
pelacakan pesanan, dan pelaporan. Yang terakhir itu budaya kerja kolaboratif, agli, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya keuangan digital. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama, pembayaran digital itu lengkap, bisa menggunakan e-wallet, virtual account, kartu debit atau kredit, dan bisa juga COD. Untuk yang kedua itu pencatatan dan laporan otomatis secara real time untuk transaksi pada penjualan. Yang ketiga itu transaksinya aman dengan enkripsi dan sistem keamanan berlapis. Yang terakhir itu arus kas dan pembayarannya ke petani dikelola secara transparan dan tepat waktu melalui sistem digital. Yang terakhir itu ada etika digital. Di sini juga ada 5 poin. Yang poin pertama itu menjaga keamanan data pribadi pelanggan sesuai regulasi. Untuk yang kedua itu transparansi informasi produk seperti harga, asal, dan kualitas. Yang ketiga itu menjamin kualitas produk dan memberikan informasi yang jujur. Terus yang keempat itu etika terhadap mitra dan petani, pembayarannya adil, kemitraannya juga jangka panjang. Yang terakhir itu berkomitmen pada berkelanjutan, pengurangan limbah makanan, dan kemasan ramah lingkungan. Keenam, saya akan menjelaskan masalah utamanya. Masalah utamanya itu keterbatasan personalisasi dan rekomendasi produk. Jadi Sayurbox ini belum mengoptimalkan dalam memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasikan berdasarkan preferensi, riwayat pembelian, atau kebiasaan belanja penggunaan. Nah, alasan masalah ini penting karena yang pertama itu pengalaman belanjanya kurang personal sehingga pengguna itu sulit menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu rekomendasinya kurang tepat, dapat menurunkan frekuensi pembelian ulang dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir itu peluang peningkatan penjualan itu melalui cross selling dan upselling belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan solusi perbaikan strategi digital. Untuk yang pertama itu pengumpulan dan analisis data pengguna, mengumpulkan data preferensi, riwayat pembelian, dan perilaku pengguna secara real time. Yang kedua itu personalisasi pengalaman belanja, menampilkan produk, promo, dan konten yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, rekomendasi produk cerdas, menggunakan algoritma machine learning untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan tepat waktu. Yang keempat itu komunikasi dan promo terarah, mengirimkan promo, notifikasi, dan konten yang dipersonalisasi melalui email, push notification, dan WhatsApp. Yang terakhir itu evaluasi dan optimalisasi berkelanjut, memantau performa, menganalisis hasil, dan terus mengoptimalkan strategi berdasarkan data dan feedback yang digunakan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis, Sayurbox ini sudah memanfaatkan teknologi digital dengan baik, mulai dari proses pemesanan, pengelolaan stok, pembayaran, hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Namun masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan, terutama dalam memberikan rekomendasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya usulan fitur rekomendasi produk yang lebih personal, diharapkan pelanggan lebih mudah menemukan produk yang dibutuhkan sehingga pengalaman berbelanja menjadi lebih nyaman dan penjualan Sayurbox juga dapat meningkat. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.